Memetik mangga di depan rumah, rumahnya di Jalan Harumsari. Ibu yang ramah tamah harus selalu dihormati. Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus. Kita bertemu lagi pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Kita memasuki bulan Agustus dengan judul renungan pagi kita satu bulan ini adalah Jemaat yang Bersatu. Baiklah, mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah yang Tuhan berikan, kesehatan dan keselamatan, sukacita dan tuntunan Tuhan atas segala langkah kami, pikiran, perkataan dan perbuatan kami, atas segala kondisi yang kami alami, sehingga kami tetap bisa bertahan dengan kesabaran yang daripadamu saja Tuhan, dengan kebaikan-Mu yang selalu memberikan kami ketenangan dan jalan keluar atas segala kendala yang kami hadapi. Bapa, kami percaya bahwa Engkau selalu ada buat kami. Engkau akan memberikan kami tuntunan dalam menjalani hidup kami. Dan saat ini Tuhan, firman yang Tuhan berikan kami percaya Bapa akan menguatkan iman percaya kami dan membentuk kami supaya lebih baik lagi di hadapan-Mu, menjadi terang-Mu yang memancarkan sinar Tuhan bagi seluruh bumi dan seluruh dunia, dan membawa hati, jiwa, dan pemikiran seluruh umat kepada kasih kemurahan-Mu saja. Bapa kami yang baik, biarlah Tuhan segenap hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, supaya kami memperoleh keselamatan, supaya kami menjadi orang-orang yang dikuatkan, diselamatkan, penuh kebenaran-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang baik, yang memberi kami keselamatan dan kehidupan kekal di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam Yesus, judul renungan pagi kita pada hari ini adalah Umat Pilihan Tuhan. Kita baca ayat hafalan bersama-sama. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tertulis dalam Efesus 5 ayat 25. Sahabat dalam Yesus, Allah mempunyai satu jemaat di dunia ini. Ialah umat pilihannya yang memelihara segala hukumnya. Ia sedang memimpin, bukan keturunan yang liar, bukan satu di sini dan satu di sana, melainkan satu umat. Kebenaran adalah satu kuasa yang menyelamatkan. Tetapi jemaat yang suka berkelahi bukanlah jemaat yang menang. Ada lalang di antara gandum, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Tertulis dalam Matius 13 ayat 28 dan 29. Jaring Injil mengumpulkan bukan saja ikan yang baik, tetapi juga ikan yang tidak baik. Dan hanya Tuhanlah yang mengetahui siapakah yang menjadi miliknya. Adalah kewajiban seseorang berjalan dengan rendah hati bersama Allah. Kita tidak boleh mencari sesuatu pekabaran yang aneh dan baru. Jangan hendaknya kita memikirkan bahwa umat Allah yang sedang berusaha berjalan dalam terang membentuk Babel. Meskipun ada keburukan-keburukan di dalam gereja, dan aku selamanya ada sampai kesudahan dunia, namun gereja pada akhir zaman hendaknya menerangi dunia yang najis dan rusak moralnya oleh dosa. Jemaat yang lemah dan berkekurangan, yang perlu terus ditegur, diamarkan dan dinasihati, adalah satu-satunya sasaran di dunia yang di atasnya Kristus memberikan perhatiannya yang paling utama. Dunia ini adalah suatu bengkel yang dalamnya oleh kerjasama antara manusia dan wakil-wakil ilahi, Yesus sedang mengadakan percobaan oleh anugerahnya dan kemurahan ilahi atas hati manusia. Allah mempunyai suatu umat yang khas, suatu gereja di dunia ini yang paling unggul dari semuanya dalam kecakapannya mengajarkan kebenaran dan mempertahankan hukum Allah. Allah mempunyai wakil-wakil yang ditentukannya, orang yang sedang dipimpinnya, yang telah menanggung panas dan beban hari itu, yang sedang bekerja sama dengan instrumen surga untuk memajukan kerajaan Kristus di dunia kita ini. Biarlah semua orang bersatu dengan wakil-wakil yang terpilih ini, dan akhirnya kedapatan di antara orang-orang yang mempunyai kesabaran orang saleh memelihara hukum Allah,
dan iman akan Yesus. Jemaat Allah di bumi ini satu dengan jemaat Allah di surga. Orang percaya di bumi ini dan makhluk-makhluk di surga yang belum pernah jatuh membentuk satu jemaat. Renungan pagi kita pada pagi ini dikutip dari buku Nasihat bagi Jemaat, halaman 334 dan 335. Saudara yang dikasihi Yesus, hal-hal penting bagi kita bahwa ada umat yang benar-benar merupakan pilihan Tuhan. Karena apa? Karena orang ini memberikan hati, jiwa, tubuh, dan rohnya untuk dibentuk oleh kuasa Roh Kudus, dituntun pada keselamatan oleh surga, dan memberi diri untuk diubahkan setiap saat dan bertahan atas segala kondisi, cobaan, tantangan hidup, kesakitan yang dialaminya. Yang kedua yang pasti adalah bahwa umat Tuhan, gereja, sudah ada dan terdiri dari orang-orang yang benar-benar bertobat, orang-orang yang benar-benar menyerahkan hati, jiwa, pikiran, dan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, beserta orang-orang yang juga hanya kamuflase, hanya menunjukkan sifat luarnya saja yang baik, tetapi di dalam dan segala rencananya, segala pemikirannya, segala kemauannya adalah untuk kejahatan atau menyakiti hati Tuhan saja. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus bisa memahami kondisi bahwa banyak tantangan yang akan kita temukan di dalam jemaat, di dalam gereja, bahkan dari orang-orang yang kita lihat sangat tekun beribadah dan menunjukkan contoh yang baik, tetapi mereka ternyata membuat kita menjadi lemah iman, mengalami tantangan, memikirkan apakah kita berada pada jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, karena mereka tidak mensupport kita, tidak mendukung kita untuk menjadi umat Tuhan yang selalu memuliakan Tuhan dan hidup dalam kasih kebenaran Tuhan. Mengapa mereka tetap ada dalam gereja, di jemaat? Karena memang mereka sudah memberikan dirinya untuk terlibat dalam gereja, dan Tuhan tidak bisa saat itu mencabut mereka dari gereja, karena bisa mempengaruhi orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan jadi hancur dan jatuh. Oleh karena itu, marilah kita ketika ada lalang di antara gandum, ketika ada musang di antara domba atau serigala di antara domba, kita harus yakin bahwa sekalipun serigala itu berbulu domba, kita hanya memandang pada kebenaran Tuhan, kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita ketika kita dibuat bingung akan kebenaran firman Tuhan. Selalulah berdoa, datang kepada Tuhan untuk diarahkan, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita benar-benar mengerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang merupakan persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Segala keburukan, segala tantangan yang ada di dalam gereja, segala kondisi yang berusaha melemahkan iman kita, hadapilah dengan percaya sepenuhnya kepada kuasa Kristus dan kemurahan Allah dan kebenarannya, hukum Taurat dan firman yang tidak akan pernah tergoyahkan itu akan menguatkan kita. Peganglah teguh iman percaya kita untuk keselamatan kita di surga nanti, untuk kita dipersiapkan pada kemuliaan, keagungan yang luar biasa dan tidak pernah kita pikirkan kita nikmati di dunia ini. Biarlah kita selalu memuliakan Tuhan dan mengagungkan namanya dalam segenap hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, atas segala kondisi yang kami alami dan tidur kami yang nyenyak tadi malam, sehingga kami dapat bangun dengan segar pada pagi ini dan mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan bahwa akan banyak tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami, bahkan di dalam gereja. Oleh karena itu kami harus tetap bersabar, tekun beribadah, memberikan hati kami untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus dan tidak tergoyahkan oleh tipu muslihat iblis yang menggunakan orang-orang yang ada di dalam gereja, yang berusaha menjatuhkan iman percaya kami dan menghancurkannya dan membuatnya tidak lagi bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami pada tuntunan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa.
Tuntunlah kami supaya kami tetap selamat dalam kemurahan-Mu saja. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang baik, yang sudah mati untuk kami, untuk menebus kami dari dosa dan memberikan kami keselamatan di surga kelak. Kami datang ke hadapan-Mu, berdoa dan mengucap syukur selalu. Dengarkanlah doa kami ini Bapa. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Demikian renungan malam kita, saudaraku yang dikasihi Yesus. Biarlah kita dikuatkan untuk tetap hidup dalam kehendak Tuhan saja. Buah durian lembut rasanya, petiknya dari rumah anak beta. Kelak kau akan berdosa jika ibu tak kau hargai jasanya. Sampai jumpa. Horas.